Alhamdulillah saya rutin misalkan 1 bulan sekali saya cek pH, kelembabannya gimana, pH-nya gimana gitu. Jadi sebelum tanam itu saya udah cek dulu pH segala macam. Misalkan kalau pH-nya di bawah, kita usahakan harus distandarkan pH-nya gitu. Cara merawat tanah itu nggak harus mau tanam di aplikasi seperti itu. Misalkan untuk tanaman sekarang aplikasi, tanaman berikutnya enggak, tanaman berikutnya lagi aplikasi seperti pengolahan lahannya. Soalnya kan gini, kebanyakan kan banyak yang tidak tahu gitu. Pemupukan terus dipupuk supaya bagus gitu kan, perhitungan petani. Padahal yang makannya itu nggak keserap. Nah itu yang intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Haji Usep Gunawan, alamat Kampung Sukasenang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisirupan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Kebetulan saya sekarang lagi tanam cabai bibit dari panah merah, yaitu bibit tangguh. Nanam cabai saya udah lama, dari dulu sekitaran udah 10 tahunan lebih lah, 15 tahun ya. Kebetulan di sini saya tanam cabai nggak tunggal, jadi tanam cabai itu tumpang sari. Jadi biasa kalau nanam tomat sama cabai, nanam kentang sama cabai gitu. Habis panen baru panen cabai gitu. Kebetulan saya udah beberapa kali nanam cabai keriting itu sering banyak kendala, kendalanya di virus. Ngobrol-ngobrol saya ngobrol dengan temen, kebetulan dia pernah nanam cabai tangguh, kebetulan varietasnya antivirus. Saya coba, alhamdulillah sekarang hasilnya nggak ada, ya baru 1-2 lah yang kena virus ya. Ini sekitar 100 tumbakan lah, 4 patokan ya. Ya, 1 patok itu 25 tumbak ya. Kebetulan pengolahan lahan ini saya nggak pakai traktor, pakai manual aja dicangkul, pakai pupuk dasar, pupuk kandang, pupuk ayam, pupuk kandang ayam. Dasarnya saya pakai SP aja, nggak pakai yang lain. 100 tumbak itu saya kasih ini 150 karung. Kebetulan kan buat penanaman berikutnya lagi, SP-nya itu habis 2 kintal. Nah, langsung ditutup ya mulsa. Sekitar 1 roll lebih lah. Oh, kebetulan saya ini pakai mulsa yang ukuran 120, lebarnya 120, jadi bedengannya itu sih bersihnya itu 100 meter ya ke sini pinggirnya. Ini kan tadi bekas dengan tomat. Tomatnya jaraknya ini 60, kebetulan cabenya juga 60. Oh, kebetulan ini saya tanam tomat sama cabai itu hampir barengan, beda seminggu lah. Duluan tomat, lalu nanam cabai seminggu. Enggak tabrakan, soalnya ini saya nanamnya 2 macam kan, tomat sama cabai. Jadi tomat di pinggirnya cabai, tomat cabai gitu. Jadi yang tengahnya kosong gitu. Sekitar berapa ya? Dulu tuh saya 2 kantong nanam nyemai teh, 2 kantong ya. Paling sekitar 2.500-an. Ya nyemai sendiri, ya nyemai sendiri. Kebetulan kalau nyemai sendiri perhitungan kosnya lebih murah. Gitu. Kalau beli kan mahal. Kecuali misalkan nanti kalau misalkan mulsa udah siap, nyemai belum, baru beli gitu. Ya kan soalnya kan gini, sebelum tanam itu kan udah perhitungan, bulan ini mau tanam, nah baru semai sebelumnya gitu. Misalkan kalau jarak semai dari mentanam 1 bulan, ya udah 1 bulan sebelumnya semai gitu. Nah jadi kita harus punya perhitungan mau tanam bulan berapa, kita semai sebelumnya gitu. Saya ini pakai dicor, nggak pakai pupuk ditabur, pakai dicor ya. Untuk fase vegetatif saya pakai KNO merah barengan sama NPK 1616. Terus nanti kalau udah usia maju generatif baru masuk buat yang bunga sama buah gitu. Kebetulan kemarin kan difokuskan ke tomat dulu, nggak cabai, tomat dulu. Cabai belum ada perlakuan. Soalnya pertumbuhan cabai agak lambat, lebih cepatan tomat gitu. 15 hari setelah semai, 15 hari juga udah tanam. Kemarin itu saya tanam bibit blazer
kebetulan agak-agak kalau darah sini belajar itu agak lambat gitu, sekitar umur 120 harian. Nah, soalnya ada tumbang sari, jadi agak ketutup gitu sama tomat. Saya biasa pakai itu kalau kalsium itu disemprot sih, nggak pakai di bawah dicor. Ya. Kalau untuk kalsium di usia setelah ini apa cabang, ya pecah cabang itu. Mungkin di 14 hari Ya sekitar itulah baru udah masuk keluar bunga, udah keluar pas keluar bunga ya. Menjelang masuk fase generatif itu ya. Saya kalau satu drum 200 liter air itu saya pakai 1 bungkus 1 kilo. Kalau untuk kalsium saya berhenti 1 kali semprot. Misalkan kalau interval 3 ke 4 hari, semprotan yang kedua nggak pakai, semprotan yang ke berikutnya baru pakai gitu kalsium. Nah, saya pakai Manohara. Alhamdulillah ini udah kelihatan, pada kelihatan bunga, terus buahnya kayak gini, masih keluar terus ini bunganya. Nggak rontok, iya. Nah, kalau untuk Dewa Dewi saya pakai buat nanti, buat pembesar buah, agak nahan rontok juga bisa masuk. Saya pakai Dewa Dewi itu, biar buahnya besar-besar. Kalau Dewa Dewi saya pakai buat 2 drum. Ya, untuk 1 liter ini yang kayak gini, saya pakai 2 drum ini. Kalau ininya pakai 2 drum, sama interval jeda 1 penyemprotan pakai ya. Oh, saya selalu dicampur. Kebetulan saya semprot suka beda ya, antara fungisida sama insek itu dibedain. Fungisida, nah ini dibarengan sama insektisida semprotnya ya. Dewa Dewi sama Manohara, terus kemarin saya nyoba yang premium. Ya, yang premium, yang mesnya 3.000 itu ya. Cuman kan saya kalau pakai pas waktu aplikasi pakai Manohara, bahan aktif mankoseb, fungisidanya itu dikurangin. Kalau nggak pakai Manohara saya biasa standar. Manohara aja juga udah cukup, tapi kan kebanyakan petani itu pengen kelihatan gitu, nyemprotnya itu kayak gitulah. Kalau udah masuk ini paling hama trip lah. Ya, trip terus tungau kayak gitu. Pucuknya juga ada kelihatan, pada keriting ininya, pucuk-pucuknya ini udah kelihatan. Iya. Kalau kena trip paling masuk saya bamektin kayak gitu ya, imidakloropid lah. Kayak gitu bahan aktif itu. Sebelumnya kan di tomat maupun di cabai itu kan sama. Banyak kendala seperti di virus itu kan. Saya perlakuan itu waktu di tomat, jadi penyemprotan di tomat itu saya udah sebelum pecah batang, pecah cagak gitu kan, saya udah masuk bahan aktif yang itu buat ngejaga virus gitu ya. Soalnya kan virus itu mungkin faktornya bisa jadi dari situ gitu. Kan kalau udah gini mah kan udah aman gitulah, tinggal panen gitu. Sebetulnya kalau bule itu faktornya banyak sih, mungkin bisa jadi pembawaan dari bibit, bisa juga dari persemaiannya kurang bagus gitu. Alhamdulillah ini nggak ada ya. Bagus semua. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau tanaman itu harus benar-benar dari awal, dari mulai vegetatif itu harus benar-benar dirawat ya. Kalau musim hujan mah nggak ada penyiraman, paling kalau ada kemarau pasti ada penyiraman. Kebetulan kalau ini mah nggak sempet disiram. Biasanya kalau musim kemarau ya pakai selang itu disemprot apa ya, disiram kayak itu ya. Saya sering cek pH. Alhamdulillah saya rutin, misalkan 1 bulan sekali saya cek pH, kelembabannya gimana, pH-nya gimana gitu. Jadi sebelum tanam itu saya udah cek dulu pH segala macam. Misalkan kalau pH-nya di bawah, kita usahakan harus distandarkan pH-nya gitu. Biasanya kalau misal saya suka pakai itu ada kapur lah kayak gitu, dolomit seperti kayak gitu. Kebetulan kan dulu sebetulnya kan gini, kalau cara merawat tanah itu nggak harus mau tanam di aplikasi seperti itu. Misalkan untuk
tanaman sekarang aplikasi, tanaman berikutnya enggak, tanaman berikutnya lagi aplikasi seperti pengolahan lahan yang harus benar-benar itu. Soalnya kalau dicek masih bagus ya udah, nggak perlu di itu. Ya. Soalnya kan gini, kebanyakan kan banyak yang tidak tahu gitu. Pemupukan terus dipupuk supaya bagus gitu kan, perhitungan petani. Padahal yang makannya itu nggak keserap. Nah itu yang intinya. Makanya kita harus tahu pH-nya gimana, segala macamnya gitu. Oh saya pakai asam umat ya. Saya disemprotkan sebelum ditutup. Nah olah lahan saya disemprot di pupuk kandang. Saya semprot dulu pakai asam umat. Paling 1 kilo lah, 1 drum cukup. Nanti saya bikin lagi buat pengecoran. Ya. Kalau secara ilmiah itu kan petani nggak bisa membuktikan gitu. Apakah lahannya benar-benar ada signifikan atau gimana kan nggak punya alat. Yang jelas petani selalu lihat dari pertumbuhan. Kalau pertumbuhannya bagus, oh berarti ada efeknya gitu kan. Tapi sebenarnya kan nggak setiap petani seperti itu gitu. Yang saya lakukan seperti itu. Yang intinya mah petani itu kan harus tahu baik cara pengurusan fase vegetatif sama fase generatif itu harus gimana. Termasuk memasukkan pupuk. Masa kan misalkan pupuk yang buat generatif dimasukkan di vegetatif kan nggak bakalan itu gitu. Jadi petani itu harus benar-benar tahu gitu ya. Kebetulan kayaknya biasa disemprot sama herbisida yang jenis kontak aja. Soalnya kan banyak trip segala macam itu kan suka ini di sini. Ya tapi nggak harus baru tumbuh semprot gak usah begitulah. Nanti tanah bisa jadi ada efek samping gitu. Misalkan kalau rumputnya udah agak tinggi baru. Soalnya kan pakai yang kontak. Ya kalau yang kontak aman buat ini. Daerah sini mah banyak yang nggak dipangkas tunas air. Nggak tahu yang di daerah-daerah yang lain pasti saya pernah lihat di YouTube di macam dipangkas gitu. Tapi daerah sini mah wilayah Garut kayaknya jarang yang dipangkas gitu. Apalagi kalau yang tumpang sari. Kalau yang tumpang sari itu ini kelihatan. Ini tunas airnya baru keluar kan. Ini udah panen. Nah kalau tumpang sari kayak gitu. Nggak perlu pangkas gitu. Belum ada soalnya. Kalau di tunggal mah mungkin 4 bulan juga udah kepanen. Darah tinggi mah, dataran tinggi gitu. Tapi kebetulan ini mah agak lama soalnya tumpang sari. Ya. Habis tomat baru pengurusan di cabai gitu. Usianya ini udah nyampe sekitar 6 bulanan. Ya, 6 bulan. Mudah-mudahan ya banyak gitu panennya. Soalnya ini bunga masih keluar terus. Ya bisa kalau misalkan nggak ada layu, nggak kena hama gitu. Iya, yang udah merah ya. Kebetulan ini udah panen 1 kali kan. Cuma 20 kilo kemarin ya. Alhamdulillah udah mulai mau bagus ya. Sebenarnya kalau petani daerah sini tuh nggak jarang diperhitungkannya. Soalnya bukan tunggal. Itu kan tadinya pengurusan tomat. Misalkan kalau tomatnya udah ada untung, ya ini untung semua gitu sih sana gitu. Misalkan kalau tomat rugi baru andelin yang ini gitu. Soalnya tumpang sari. Kalau udah nanam tomatnya udah besar untung, ya ini tinggal untung semua gitu kan. Perhitungannya gitu. Biasanya kan nanam itu 3 macam. Tomat, sawi, cabai. Nah, kebetulan saya ini nanam cuma 2. Tomat sama cabai. Biasanya nanam cabai di tengah-tengah. Ini tomat sawi gitu biasa. Tapi ini saya coba tomat cabai gitu. Tengahnya kosong. Rencana ini habis cabai, saya mau tanamin tomat di tengahnya, pindah lubang. Tadi kan tomat di pinggir. Nah nanti tomat nanamnya di tengah. Ini kan terus sudah ada. Nah, tinggal nanam di sini. Nah gitu. Itu kita tuh sebelum tanam itu udah di target. Nanam apa, selain nanam apa gitu. Biasanya mah saya jarang tambahin pupuk kandang, paling di pengecoran. Ya pengecoran mungkin lebih di inian, ya tambahin ya. Bisa nyampe 1 mulsa 1 olahan gitu, bisa nyampe 2 tahun sampai 2 tahun setengah sampai 3 tahun juga bisa lah. Iya. Yang namakan lahan janda itu kan berikutnya gitu. Biasanya kalau misalkan musanya udah jelek. Nah, kadang-kadang kalau musanya masih bagus, masih terus aja dipakai. Nah, kalau musanya udah jelek, nah kita misalkan kadang-kadang musanya dibuka,
tanamin lagi gak pakai mulsa, bisa kayak gitu. Tanam kol kayak gitulah. Ya misalkan nanti udah tanam lagi tomat, mulsanya jelek, kita mau tanam lagi kol, ya tinggal buka aja mulsanya. Tinggal kalau bahasa di sini dicongkok gitu. Simpanan lagi pupuk kandang, tanam kol udah we. Kalau perhitungan itu pasti semua petani itu pasti ada perhitungannya. Kalau masalah di keuntungan mungkin tergantung di hasil produksi sama harga gitu. Nggak bisa sih, soalnya kan tergantung ini kan, ya betul lah. Kalau saya pribadi mah lebih susah musim kemarau, nggak ada air soalnya susah. Soalnya capek kan, harus nyiram segala macam gitulah. Ya mendingan apa? Ya kalau petani itu masih dibawa enjoy lah, mau kemarau mau musim hujan itu udah biasa kan. Ya. Kalau sekarang mah kayaknya nggak ada. Soalnya hampir di seluruh wilayah udah pada tanam. Jadi Kalau dulu mah bisa ditargetkan. Kalau musim kemarau, apalagi ujung-ujung kemarau tanam, pasti itu harganya pasti bakal bagus. Tapi sekarang mah nggak bisa diprediksi. Soalnya hampir yang dulunya sama sekali nggak tanam tanaman sayuran, sekarang udah bisa tanaman sayuran. Ya. Yang jelas petani itu harus dibawa enjoy, gitu aja lah. Kalau kita nggak enjoy, kita nggak bakalan gimana ya, hasilnya itu gitu, betul sekali.